Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sudah hari ke-9 belajar di rumah ya? Masih semangat kan? Biar Bunda Heri tebak. Pasti teman-teman di rumah pada kangen ya belajar dan ketemu teman-teman lainnya di sekolah. Sama, Bunda juga kangen. Nah, untuk mengobati kangen kita, hari ini Bunda Heni mau bagi cerita nih sama teman-teman. Didengerin ya. Bunda Heni mau bacain cerita tentang anak katak yang nakal. Bunda bacain ya. Nih, bahasa Inggrisnya The Naughty Frog. The Naughty Frog. Dahulu kala di sebuah kolam tinggallah seekor anak katak hijau dan ibunya. Anak katak ini sangat nakal. Dia tidak mau dengar apa kata ibunya. Kalau ibunya bilang pergi ke barat, dia pasti melakukan yang sebaliknya. Dia akan pergi ke timur. Kalau misalnya ibunya bilang pergi ke utara, dia akan melakukan yang sebaliknya juga, yaitu pergi ke selatan. Kalau misalnya ibunya bilang, kamu tinggal di rumah ya, jangan kemana-mana ya, dia pasti akan pergi dari rumahnya. Kalau disuruh ibunya pergi ke gunung, dia pergi ke sungai. Kalau disuruh ibunya pergi ke hutan, dia pergi ke pasar. Terus kalau dibilangin ibunya, di rumah aja ya, jangan jalan-jalan dulu, dia pasti merengek minta keluar jalan-jalan. Kemudian si ibu mulai stres, mulai pusing karena memikirkan anaknya yang tidak mau menurut. Sampai pada suatu hari dan menuju hari-hari berikutnya, si ibu semakin rentah, semakin sakit karena pusing mikirin si anak katak ini yang tidak mau nurut tadi. Kemudian di tengah sakitnya, sampai warnanya berubah karena dia sakit. Ibunya sakit mikirin si anak katak ini. Si ibu memanggil si anak katak. Nak, kalau misalnya nanti aku meninggal karena aku sakit, tolong kuburkan aku di sungai ya nak ya. Padahal sebenarnya si ibu mau dikuburkan di gunung. Tapi mengingat si anak katak selalu melakukan yang sebaliknya, akhirnya si ibu berkata yang sebaliknya juga, supaya si anak katak menguburkannya di gunung, karena kan sebaliknya tuh. Dan akhirnya karena si anak katak itu tidak peduli, dia pergi deh main-main, tidak didengarkan apa kata ibunya. Dan ternyata pada suatu hari, ibu pas lagi si anak katak pergi jalan-jalan untuk cari makan dan bermain, si ibunya pun jatuh sakit, terlalu sakit sampai akhirnya meninggal. Terus apa ya yang dilakukan si anak katak? Tentu saja akhirnya dia pun menangis. Ibu, jangan tinggalkan aku tidak mau sendiri. Begitu katanya. Nah, dia ingat pesan terakhir ibunya untuk menguburkan di tepi sungai. Karena dia ingat, karena dia merasa, oh itu kan pesan terakhir ibunya. Dia menyesal karena selama ini tidak pernah patuh sama ibunya. Akhirnya diturutilah permintaan ibunya. Ia pun menguburkan ibunya di pinggir sungai. Nah, di pinggir sungai. Tapi kalau di pinggir sungai kan misalnya hujan deras nih, terus sungainya meluap, kuburan ibunya bisa tersapu dong. Yang ditakutkan pun tiba. Akhirnya hujan deras sekali, sampai akhirnya si anak katak ingat nih pas dia lagi cari makan. Wih, kuburan ibuku gimana? Akhirnya dia pun pergi kembali ke pinggir sungai. Untuk menjaga kuburan ibunya. Nah,
sambil menangis. Dia menangis, "Ibu, ibu, jangan sapu ibuku, hujan, tolong." Seperti itu. Nah, karena itulah kenapa setiap kali hujan deras, anak katak-katak pasti bernyanyi-nyanyi di pinggir sungai. Sebenarnya dia nggak nyanyi, dia itu sedang bersedih. Dia sedang memohon supaya hujannya tidak tambah deras dan airnya tidak meluap, jadi kuburan ibunya tidak tersapu. Nah, begitu deh ceritanya. Makanya katak banyak ditemui di pinggir sungai. Kalau dari cerita ini seperti itu. The end deh, selesai ceritanya. Sekarang Bunda ini tanya nih sama teman-teman. Tadi di cerita ini tokohnya siapa saja ya? Dan sifatnya bagaimana? Kalau teman-teman tahu, kasih tahu Bunda Heni ya. Bunda Heni tunggu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.